Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa hassil hajatuna fid dini wad dunya wal akhirah. Aslahna wa aslahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhi al-nushur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran wa halalan thayyiban wa shifaa'an min kulli da'a. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga tercurah kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman Akhinal Kiram Bapak Haji Firman beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para pengurus RT, pengurus RW, para alim ulama, para asatidz dan para tokoh masyarakat. Yang tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa pamit saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa disebutkan satu persatunya. Hadirin jamaah pengajian Sabtu subuh
Alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir. Oleh karena itu semangat untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah kita laksanakan bersama, mudah-mudahan mampu mengingatkan kita semuanya untuk kembali mengkaji lebih dalam sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW dan juga kita bisa memetik hikmah serta meneladani daripada keagungan akhlak beliau, sehingga semakin kita mengenal mengenai perjalanan hidup beliau, semakin mengenal betapa tingginya keagungan akhlak beliau, mudah-mudahan kita pun termotivasi untuk senantiasa mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau daripada yang kita mampu. Hadirin rahimakumullah, pada pengajian subuh hari ini izinkanlah saya menyampaikan tema pengajian keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Barangkali di peringatan Maulid Nabi kita lebih difokuskan untuk mengenal sejarah perjuangan Rasulullah, dan terkadang kita pun terlupa bahwasanya yang memiliki keistimewaan bukan hanya Rasulullah, termasuk umat Rasulullah pun memiliki keistimewaan. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam yang beliau ini termasuk ulul azmi, 5 rasul yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan rasul-rasul yang lainnya, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ternyata suatu ketika ditanya dan diberikan pilihan, seandainya Nabi Musa ini diberikan pilihan antara menjadi nabi, menjadi rasul dengan umat Nabi Muhammad, mau milih yang mana? Ternyata Nabi Musa alaihissalam lebih memilih ingin dijadikan sebagai umat Rasulullah SAW. Itu saking apa? Saking luar biasa. Jangankan yang menjadi umatnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah itu ke bawah kuliahnya. Coba, ya. Kenapa kota Makkah, kenapa kota Madinah dijadikan sebagai kota suci? Karena di antaranya yang menjadikan kota Makkah menjadi kota suci, di antara sebab yang menjadikan Madinah menjadi kota suci, karena kota Makkah dan Madinah inilah yang menjadi 2 kota sebagai saksi perjuangan Rasulullah. Makkah terkenal dengan tempat lahirnya beliau, Makkah terkenal dengan tempat diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, kemudian menjadi kota pertama yang beliau dakwahi. Madinah kenapa bisa menjadi kota suci? Di antara sebab yang menjadikan kota Madinah menjadi kota suci, karena Madinah oleh Rasulullah SAW dipilih menjadi kota tempat hijrah, dan di Madinah juga menjadi kota tempat dimakamkannya baginda Rasulullah SAW. Coba kurma ajwa ini dicontohkan. Kenapa kurma ajwa ini menjadi kurma yang paling enak saat ini? Kenapa kurma ajwa itu menjadi kurma yang paling mahal secara harganya? Karena itu dulunya ada kaitannya dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dulu di dalam kisahnya disebutkan ada seorang Badui pada saat itu
menginginkan kepada Rasulullah, membuktikan Rasulullah ini apakah benar menjadi nabi atau menjadi rasul atau bukan. Maka orang Badui itu pada saat itu menyampaikan, memuji kepada Rasulullah, hai Muhammad, tidak menyebut nabi. Kenapa? Karena dia belum mengaku sebagai nabi. Hai Muhammad, seandainya engkau benar menjadi nabi, seandainya engkau benar menjadi rasul, tuh di ujung sana ada pohon kurma. Coba buktikan kemujizatkanmu. Kan Nabi itu punya mujizat. Coba, tuh kurma itu panggil, ya, panggil kurma suruh ke sini. Dan bukan hanya itu, harus bisa dibalik. Akarnya di atas, daunnya di bawah. Atas kudroh dan irodah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurma tersebut dipanggil oleh Rasulullah dan terbalik, daunnya jadi di bawah. Kemudian datang kepada Rasulullah, menghampiri Rasulullah, oleh kemudian dia membacakan salam kepada Rasulullah, disentuh oleh Rasulullah. Setelah itu orang Badui itu menginginkan kurma itu supaya kembali lagi ke tempat asalnya. Oleh Rasulullah diperintahkan lagi ke tempat asalnya dan kembali akarnya di bawah, tumbuh sampai bibit anak cucu dari kurma tersebut menjadi kurma yang paling mahal. Apalagi contohnya rambut. Kan sekarang masih ada tuh, ya. Salah satu peninggalan Rasulullah yang sampai sekarang ada itu berupa rambut. Yang rambut tersebut secara keilmiahan juga dijadikan bukti. Apabila seseorang mengakui dirinya sebagai keturunan Nabi dan ingin dites secara DNA, nah, itu menjadi rujukannya. Nanti dites sama tidak ini sel-sel yang ada pada rambut Rasulullah itu dengan yang mengakui sebagai Nabi. Kan kemarin sempat rame ya mengenai masalah nasab. Nah, kita mah jangan terlalu dalam ya. Kenapa? Karena kita bukan bidangnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa malaikat Jibril alaihissalam menjadi rajanya para malaikat? Karena di antara sebab yang menjadikan malaikat Jibril menjadi rajanya para malaikat, karena malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling sering mendatangi Rasulullah SAW di saat menyampaikan wahyu. Tuh. Nah, hadirin rahimakumullah, karena berkah kehebatan Rasulullah ini, maka nularlah umatnya pun kebagian istimewa. Bahkan jamaah rahimakumullah, dulu ketika di pondok pernah mengkaji salah satu kitab namanya Kitab Daqaiqul Akhbar. Yang di dalam kitab tersebut penulis kitab Syekh Abdurrahim menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menukil salah satu hadis qudsi, tidak akan menciptakan bumi ini, tidak akan menciptakan langit, dan tidak akan menciptakan alam semesta keandainya kalau tidak diawali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga secara catatan sejarah, walaupun Rasulullah itu oleh Allah diutus menjadi nabi terakhir, menjadi khatamul anbiya, menjadi penutup para nabi, akan tetapi secara nur pertama kali yang Allah ciptakan, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan langit, dan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya keberadaan kita pada saat ini merupakan bukti dari keberkahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah itu di dalam sebuah ayat disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah SAW itu diutus bukan untuk umatnya saja, tetapi Rasulullah itu diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Seperti itu. Kan di dalam sejarahnya disebutkan, jangankan ketika Rasulullah sudah menjadi nabi, ketika Rasulullah masih bayi saja, dulu
ketika Rasulullah SAW itu masih dalam keadaan baik dan dirawat oleh perawatnya yakni Halimatus Sa'diyah, yang di dalam catatan sejarah di dalam kitab Al-Barjanji disebutkan itu keledai yang ditunggangi oleh Halimatus Sa'diyah pada saat itu keledai yang kurus. Ya, kenapa? Karena mungkin kurang zat asupan makanan. Ketika Halimatus Sa'diyah naik sambil menggendong Rasulullah, maka tiba-tiba si keledai itu gemuk dan menjadi kuat. Bahkan apa? Bahkan setiap daerah yang dilintasi oleh Rasulullah dari Makkah ke Bani Sa'ad, tempat tinggalnya Halimatus Sa'diyah pada saat itu, yang awalnya kota tersebut adalah kota yang tandus dan kering, dilintasi oleh Rasulullah, tiba-tiba menjadi daerah yang sangat subur. Bahkan di dalam sebuah kisah disebutkan ketika Rasulullah SAW dan para sahabat dan sebagian sahabatnya pada saat itu merasa kehausan dan tidak ada makanan kecuali mengandalkan susu dari seekor kambing, yang pada waktu itu kambingnya air susunya sedikit. Kenapa? Karena terjadi paceklik, kurang asupan rumput, kurang asupan makanan. Ketika meminta izin kepada pemiliknya apakah boleh meminum air susu dari kambing tersebut, kata pemilik kambing tersebut, wahai Rasulullah, kambingnya kambing kecil, gak ada susunya, katanya. Tapi berkah mujizat Rasulullah, disentuh oleh Rasulullah kambing tersebut, tiba-tiba keluar deras daripada air susu kambing itu. Bisa mencukupi bukan untuk minum Rasulullah saja, tetapi cukup untuk meminum para sahabat dan memberikan minuman air susu dengan jumlah yang banyak untuk pemiliknya. Bahkan di dalam kisah terjadinya perang Khandaq, yang pada saat itu merupakan perang parit. Kenapa disebut perang parit? Karena orang kafir Makkah itu akan menyerang Madinah. Karena prajurit pasukan Makkah ini jauh lebih besar, jumlahnya jauh lebih banyak dan perlengkapan perangnya lebih banyak. Maka pada saat itu ketika Rasulullah sedang bermusyawarah dengan para sahabatnya, muncullah salah satu ide gagasan namanya dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang Persia, kalau sekarang Iran. Jadi luar biasa Salman ini. Dari Iran, ketika mendengar Allah mengutus Nabi terakhir, dia sampai rela dari Iran pada saat itu berjalan kaki kemana? Ke Madinah. Demi apa? Demi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kisah daripada Salman Al-Farisi ini memberikan pesan kepada kita, kalau kita mendengar ada kebaikan, maka kita harus mau menggerakkan diri kita, jangan hanya diam saja. Nah, kata Salman, wahai Rasulullah, kalau di negara kami, kalau kota kami mau diserang, maka pertahanan kami adalah membuat parit sekeliling kota kami. Coba bayangkan, Pak Haji, jangankan membuat parit untuk sekeliling kota, membuat got saja buat selokan, Masya Allah itu capeknya ya. Itu selokan paling juga 60 cm, dalamnya 1 meter. Ini bukan apa? Satu kota, coba bayangkan. Ya, kalau kita mau kurang lebih bayangkan sekitar Bojonggede, Tajur Alam, Cibinong mungkin gitu ya. Kemudian Sukaraja, itu dibikinin parit. Yang parit tersebut tujuannya supaya pasukan kaum kafir Quraisy tidak bisa menyerang dengan alat apapun. Artinya apa? Tidak bisa dilintasi kuda, ada beberapa meter itu ya. Ya, harus berapa meter? Itu baru aja lebarnya, belum dalamnya. Nah, pada saat itu ada salah satu sahabat, ya Rasulullah, saya itu kasihan katanya, lihat sahabat kerja untuk apa? Untuk menggali parit ini supaya tenaganya kembali pulih. Saya punya rezeki, tapi jangan bilang sama siapa, karena ini khusus undangan ini untuk engkau ya Rasulullah. Kenapa? Karena makanan kami terbatas. Mendengar hal tersebut, kata Rasulullah, wahai para sahabatku, nih ada sahabat kita yang mau menjamu kita. Wah, itu sahabat tersebut yang menawari makanan kepada Rasulullah kaget. Aduh, saya mengajak kepada Rasulullah aja, ini malah diumumin, cukup ada katanya.
tapi dengan keberkahan Rasulullah. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya menghampiri sahabat tersebut, yang makanan tersebut memang betul sedikit, ya, atas mujizat Rasulullah, setiap makanan itu diambil, diambil, baik itu nasinya, mungkin kalau bahasa kita ya, baik itu sayurnya, lalabanya, sambalnya, dagingnya dan sebagainya, itu hebatnya dengan keberkahan Rasulullah tidak berkurang sedikit pun. Bahkan makanan yang sedikit itu bisa memberikan makanan kepada seluruh para sahabat dan masih sisa. Itu luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, di antara keistimewaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Kita sama-sama untuk menambah keberkahan kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna Al-Quran itu walaupun kita bacanya sedikit, tapi hebatnya Al-Quran ngitung pahalanya per huruf. Kita baca ayat ini walaupun tidak satu ayat penuh, coba berapa pahala yang kita dapatkan. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kuntum, kalian, siapa kalian? Ya kita sebagai umat Islam. Bagaimana umat Islam khairu ummatin, sebaik-baik umat? Artinya apa? Umat yang terbaik yang Allah pilih, bukan umatnya Nabi Nuh, bukan umatnya Nabi Ibrahim, bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Isa, tetapi umat yang terbaik yang Allah turunkan dan mendapatkan predikat ini hanya khusus untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya menurut keterangan nanti di akhirat Rasulullah itu akan berbangga, artinya apa? Akan bersyukur, akan senang ketika melihat umatnya di akhirat kelak menjadi umat yang terbanyak dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lainnya. Nabi Nuh kan terbatas umatnya, Nabi Ibrahim terbatas umatnya, Nabi Musa terbatas jumlah umatnya, ya, Nabi Isa terbatas jumlah umatnya. Bahkan Nabi Isa itu kan memiliki sahabat namanya Hawariyun. Berapa orang? 9 orang. 9 orang pun 1 orang berkhianat, Yudas Iskariot yang mencatatkan sejarah ya, yang disalib itu. Nabi Nuh umatnya berapa? 80. Coba umat Nabi Muhammad mulai dari zaman Nabi sampai saat ini sudah berapa miliar jumlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Nah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwasanya kamu wahai umat Islam adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk umat manusia. Jadi kita ini mesti bersyukur
oleh Allah diciptakan sebagai umat Nabi Muhammad. Kita bersyukur oleh Allah diciptakan pada periode ini, bukan pada periode umatnya Nabi Nuh. Kita bersyukur bukan dijadikan umatnya Nabi Ibrahim. Kita bersyukur juga bukan dijadikan umatnya Nabi Musa ataupun Isa. Kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali lagi yang tadi. Walaupun umat Nabi Muhammad ini, walaupun Nabi Muhammad dan umatnya ini sebagai umat akhir zaman, bahkan ternyata di akhirat kelak yang pertama kali masuk surga setelah Rasulullah, setelah para nabi, itu umat Rasulullah dulu. Barulah umat nabi-nabi terdahulu. Bahkan umat Nabi Muhammad ini walaupun secara usianya pendek-pendek, ya, kan usia Nabi itu jadikan patokan. Nabi Nuh alaihissalam usianya 950 tahun. Berarti umatnya pada saat itu ada yang 900 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang 700 tahun. Kalau sekarang nggak kebayang ya, udah usia berapa? Udah 700 tahun. Ya. Karena kita mau umat Nabi Muhammad secara hitungan hijrah 63 tahun, berarti usia umatnya pun tidak jauh dari angka 63. Tapi ingat, walaupun secara angka umat Rasulullah itu pendek-pendek, secara pahala bisa lebih besar daripada umat terdahulu. Apa contohnya? Lailatul Qadar. Anda nggak di dalam sejarah kisahkan umat Nabi Nuh diberikan kesempatan Lailatul Qadar? Nggak ada. Ada nggak kisahnya umat Nabi Ibrahim mendapatkan satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan? Nggak ada. Lailatul Qadar itu Allah berikan khusus kepada umat Rasulullah SAW. Makanya sangat beruntung. Misalkan ada seseorang yang rajin ibadahnya, oleh Allah diberikan usia misalkan 60 tahun, dipotong usia balik 15 tahun, berarti selama hidupnya karena orang ini adalah orang yang rajin mendapatkan Lailatul Qadar berarti 45 kali ya. 45 kali 83 tahun. Udah berapa banyak pahala yang didapatkan? Artinya apa? Melebihi daripada umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa umat Nabi Muhammad ini dijadikan menjadi umat yang terbaik? Karena diantaranya umat Nabi Muhammad itu disebut sebagai umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf. Apa itu? Senantiasa mau dan peduli, tergerak hatinya untuk menyuruh kepada kebaikan. Artinya apa? Tugas menyuruh kebaikan ini bukan hanya tugas ulama, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas ustaz, bukan hanya tugas guru. Menyuruh kepada kebaikan itu tugas semua umat Islam sesuai dengan kapasitasnya. Jadi yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, bukan hanya di podium, bukan hanya di mimbar, bukan hanya di majlis taklim. Kita semua memiliki kewajiban. Sesuai apa? Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang sebagai pimpinan berarti amar ma'ruf nahi munkar sebagai kepemimpinannya. Yang sebagai karyawan berarti amar ma'ruf nahi munkar sebagai kekaryawanannya. Ya. Apalagi wa tanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah daripada kemungkaran. Ini antara amar ma'ruf nahi munkar, antara amar ma'ruf dan nahi munkar, keduanya harus seimbang. Jangan hanya condong pada salah satunya. Amar ma'ruf semua nyuruh kepada kebaikan, tetapi nahi munkarnya dibiarkan, ya. Harus seimbang. Ya, makanya kita mesti bersyukur apabila kita terlanjur berbuat salah, ada orang yang menegur kita, kita mesti bersyukur. Ya, justru
orang seperti itulah pertanda peduli terhadap diri kita. Kenapa? Ketika kita salah, ada orang yang menegur kita, berarti memperhatikan kehidupan kita. Karena memperhatikan kehidupan kita berarti sayang kepada diri kita. Karena sayang kepada diri kita, makanya berani menegur dan memberikan arahan kepada kita. Jangan sampai seperti Firaun. Kenapa Firaun itu sampai menyombongkan dirinya, bahkan Firaun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan? Karena ternyata dalam catatan sejarah Firaun ini menjadi pemimpin yang sombong, Firaun ini menjadi pemimpin yang zalim, bahkan mengaku diri sebagai Tuhan karena dia merasa apa yang dia lakukan itu semuanya benar. Dan ditopang oleh apa? Oleh kekuatan finansial. Kan pemerintahan itu tidak lepas, satu kepemimpinan, dua kemudian penyokong modal, tiga hakim. Nah Firaun ini ketiga-tiganya tidak benar. Firaunnya merasa dirinya hebat, kemudian pada saat itu ada penyokong secara modal invest yakni Korun yang juga orang kaya tidak benar pada saat itu. Ya, bahkan dia menyombongkan diri, merasa apa yang dia dapatkan semuanya hasil kerja dia. Kemudian apa? Hamam. Apa Hamam? Hamam itu ahli hukum hakimnya. Artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan oleh Firaun pada saat itu oleh Hamam dibetulkan. Termasuk ketika Firaun mengeluarkan kebijakan harus membunuh seluruh bayi laki-laki dari Bani Israil, dibenarkan oleh Hamam. Hanya ngeri nih, kalau misalkan ketiga hal ini sudah tidak benar, udah bahaya. Pemimpinnya yang diberikan amanah kekuasaannya menyeleweng, kemudian penyokong modalnya juga punya kepentingan untuk bisnisnya semata, kemudian ahli hukumnya juga yang penting dapat uang tebal. Nah ini bahaya, ya bahaya ya. Karena kan kadang-kadang kita juga miris ya, Pak Jimirman miris ya. Jangankan orangnya, ketua MK juga kena hukum. Ketua MK coba ya. Padahal MK itu merupakan hukum tertinggi di kita, kena juga. Astagfirullahaladzim. Ya, mana lagi yang akan kita percaya? Ya, lembaga mana lagi yang akan kita percaya? MK-nya saja sudah bermasalah, apalagi yang lainnya. Ya, itu ya. Jadi ya minimal kita dakwahi istri kita dakwahi anak kita dakwahi keponakan kita, keluarga terdekat, ya. Kemudian kita pun nahi munkar di keluarga kita dulu aja. Ketika kita melihat istri kita melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama, kita nasihati. Anak kita juga kita nasihati, ya. Ketika keluarga kita sudah baik, ya nanti mudah-mudahan bisa menular ke tetangga kita. Kita baik, tetangga kita baik, kan nanti jadi perumahan yang baik, menjadi kampung yang baik. Menjadi kampung yang baik, kita tularkan kepada kampung sebelah, menjadi desa yang baik. Desa yang baik, tularkan ke desa sebelahnya lagi, menjadi kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik ditularkan lagi ke kecamatan sebelahnya, menjadi kabupaten yang baik. Kabupaten yang baik, yang amar ma'ruf nahi munkarnya baik, ditularkan lagi menjadi provinsi yang baik. Provinsi yang baik ditularkan lagi menjadi negara yang baik. Artinya apa? Ternyata segala tingkah laku kita, besar ataupun kecil, baik ataupun buruk, sesungguhnya akan berpengaruh terhadap lingkungan kita. Nah, kan begini logikanya. Kenapa kalau ada sarang lebah, ya, yang sarang tersebut ketika ingin dihancurkan oleh manusia itu biasanya suka dibakar? Kan begini, ya, kisahnya. Ada seseorang terkena sengatan lebah, tawon, karena sengatan tawon. Karena terkena sengatan tawon, akhirnya kan mengembang bagian tubuh yang disengatnya, ya, mengembang. Kata orang tersebut, saya ini ingin balas dendam, gitu ya. Karena tidak tahu mana yang nyengat ini,
Kan nggak tahu mana yang nyengat ya, sama semua. Saya bakar aja, semuanya bakar dengan rumah-rumahnya. Nah, ketika nanti misalkan dibawa ke pengadilan, ini seandainya dibawa ke pengadilan, ya dibawa ke pengadilan seandainya, tawon-tawon yang lainnya protes. Kenapa? Yang salahnya satu, kenapa mesti dibakar semuanya bakar dengan sarang-sarangnya? Ya kita kan nanti gampang ngebalikinnya. Ya kenapa kalian sebagai lebah, sebagai temennya nggak nyegah kepada temanmu, nggak nyegah supaya tidak nyengat kepada manusia? Karena kamu tidak nyegah kepada temanmu sehingga temanmu lalai dan menyengat kepada manusia, ya manusia bingung. Lebah mana yang menyengat, akhirnya dibakar. Kenapa? Karena tidak ada lagi cara untuk menghilangkannya kecuali dibakar, ya, atau mungkin disemprot kalau sekarang pakai obat itu. Kita pun begitu. Ketika terjadi kemungkaran, yang nanti kemungkaran itu akan berdampak ke semuanya, ketika nanti ditanya, terutama di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengatakan begini, ya Allah, itu bukan yang berbuat zalim dia, yang berbuat jahat kan keluarga dia, yang berbuat dosa kan dia. Saya taat ya Allah. Nanti Allah gampang. Nah, kenapa kamu taat saudaramu sendiri dibiarkan terjerumus dosa? Nah begitu. Ya, inilah diantara pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga amar ma'ruf nahi munkar ini kalau kita ibaratkan ke kendaraan, ibarat gas dan rem. Amar ma'rufnya nih gas supaya apa? Supaya orang itu semangat beribadah. Yo kita ke masjid, yo kita berjamaah. Orang yang berjamaah sholat dapat pahala 27 derajat. Yo kita hadir ke majlis taklim. Kenapa? Karena duduknya 1 jam di majlis taklim itu pahalanya sangat besar. Yo kita berbagi, yo kita bantu masyarakat. Oh, itu sebagai gas penyemangat. Nahi munkar sebagai jangan pacaran, main anak muda. Kenapa? Takut kelepasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati jangan main judo. Kenapa? Bahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya hati-hati pergaulan anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, awasi anak-anak kita, jangan sampai salah pergaulan. Itu sebagai apa? Sebagai rem. Ketika ada orang mau terjerumus kepada dosa, cepat-cepat kita ingatkan supaya direm, tidak jadi. Nah, itu ya amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi wa tu'minuna billah. Selain beramar ma'ruf nahi munkar, keistimewaan umat Rasulullah juga karena umat Rasulullah ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah, wa ju'ilat ummati khairul ummam. Kata Rasulullah, ju'ilat ummati, umatku dijadikan khairul ummam, sebagai umat yang terbaik. Oh, ini kata Rasulullah. Rasulullah pun mendeklarasikan diri, menginformasikan. Rasulullah mengucapkan hal ini bukan berarti Rasulullah membanggakan diri semata atau menyombongkan umatnya, bukan, tetapi memberikan motivasi kepada kita bahwasanya umat Rasulullah itu adalah umat yang terbaik dibandingkan dengan umat terdahulu. Nah, sehingga apa? Sehingga menurut ahli tafsir terkait ayat ini, predikat umat terbaik ini masih bisa disandang kalau amar ma'ruf nahi munkar, beriman kepada Allah masih ditegakkan. Tidak menutup kemungkinan kalau amar ma'ruf nahi munkar ini dan beriman kepada Allah serta rukun iman yang lainnya ditinggalkan, boleh jadi predikat amar, boleh jadi khairul ummah, boleh jadi umat terbaik ini hanya sekedar label saja. Nah, ini menjadi bahan renungan bagi kita. Ya, kenapa Rasulullah SAW dan Al-Quran memberikan predikat umat yang terbaik bagi umat Islam ini? Tetapi kenapa umat Islam sampai saat ini masih jauh daripada keagungan daripada sebagai umat yang terbaik? Masih sering bertikai, masih sering menyalahkan,
masih sering berperang. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara Timur Tengah diobok-obok, Irak sudah hancur, Suriah, karena itu adalah negara yang mayoritas Muslim, ya. Kemudian kemarin sempat ramai India dengan Pakistan, ya. Padahal itu negara-negara seperti Pakistan itu mayoritas Muslim, ya. Bahkan jumlah penduduk Muslim Pakistan dengan Indonesia menurut data terakhir ternyata banyak di Pakistan, ya. Itu menurut presentasinya. Ini menjadi bahan renungan. Boleh jadi kita saat ini mendapatkan predikat yang terbaik, tetapi predikat yang terbaik ini belum begitu mengakar terhadap realita kehidupan kita. Boleh jadi amar ma'ruf nahi munkar ini belum kita maksimalkan, ya. Ummiyat ummati salasan lam tuqta illal anbiya. Nah, karena Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi yang mulia, sehingga umatnya pun mendapatkan keistimewaan. Di sini disebutkan ummiyat ummati, kata Rasulullah, umatku telah diberi apa? Salasan, 3, lam yuqta illal anbiya, yang ketiga hal ini tidak pernah Allah berikan kecuali hanya khusus kepada para nabi. Nah, kita ini maksimalkan nih apa aja? Pertama, ud'uni astajib lakum. Pertama, kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdoa dan dijamin bahwasanya doa yang dipanjatkan itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan di dalam hadis qudsi yang bulan kemarin kita yang kita pelajari sudah disampaikan. Seandainya umat manusia baik yang awal sampai yang akhir, artinya apa? Seluruh umat manusia zaman Nabi Adam sampai manusia yang baru lahir barusan, bukan hanya manusia termasuk jin, berkumpul di sebuah lapangan, kemudian semua manusia dan jin ini berdoa meminta sesuatu kepada Allah, maka ketika Allah mengabulkan seluruh doa daripada manusia dan jin tersebut, semuanya dikabulkan. Ada yang minta A, minta B, minta C, sampai minta Z, dikabulkan oleh Allah. Maka kata Allah, itu tidak akan mengurangi kepemilikanku kecuali seperti pulpen dimasukkan ke laut. Nah, air yang nempel ke pulpen itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada seluruh manusia dan jin. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan umat Nabi Muhammad diperintahkan berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjamin akan mengabulkannya. Ada yang dikabulkan sesuai permintaan, ada yang dikabulkan dengan jeda waktu, ada juga yang dikabulkan nanti di akhirat, ada juga yang dikabulkan memintanya A tetapi dikabulkannya B. Untuk apa? Karena itulah yang terbaik untuk diri kita. Itu ya. Nah, sedangkan umat terdahulu, kata Rasulullah, itu diperintahkan berdoa, tapi yang mendapatkan jaminan akan dikabulkan hanya nabinya saja. Oh, ya, seperti itu. Kalau kita mah, walaupun bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan ulama, karena kita umat Nabi Muhammad, ketika kita berdoa dijamin akan dikabulkan. Ya, makanya jangan bosan-bosanlah kita berdoa. Justru semakin banyak kita berdoa, Allah itu akan semakin senang. Beda dengan kita manusia, diminta satu kali mau memberi, diminta lagi oleh orang dengan hal yang sama mau ngasih. Emang yang kemarin udah habis. Nah, karena begitu kan. Minta lagi yang ketiga. Aduh, jangan sering-sering atuh. Bisa-bisa saku kita kurang juga, ya repot juga. Tapi kalau Allah semakin sering diminta dengan doa, semakin sering kita berdoa, Allah juga akan semakin senang. Sehingga boleh jadi kita husnudzon. Kalau kita berdoa suatu doa, yang doa tersebut kita bacakan setiap selesai sholat, tetapi Allah belum mengabulkannya, itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Boleh jadi Allah itu senang melihat kita. Saya mah senang, ya.
Senang melihat Pak Haji Firman berdoa, senang banget. Makanya tar dululah dikabulkannya apa? Karena kalau cepat-cepat dikabulkan, takut nanti nggak doa lagi dan begitu. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, merasa doa yang kita bacakan itu belum dikabul, bukan doanya belum dikabul, boleh jadi ditangguhkan atau boleh jadi Allah itu sangat senang terhadap diri kita sehingga Allah menunda untuk pengabulan doanya. Yang kedua, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan Allah tidak akan menjadikan suatu kesempitan di dalam agama. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Artinya apa? Sudah dimudahkan. Itu tadi. Walaupun usia umat Nabi Muhammad ini pendek, tetapi secara hitungan pahala mampu mengalahkan umat terdahulu. Bahkan ya dikisahkan umat Nabi Musa ya saking luar biasanya beragama, seandainya bajunya itu kena najis umat Nabi Musa, maka untuk mensucikannya tidak bisa dicuci. Di mana? Dipotong. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, ketika baju kita kena najis, gak usah dipotong. Kalau dipotong rusak, robek, gak bisa dipakai lagi, cukup dicuci. Ya, umat Nabi Daud puasanya 1 hari puasa, 1 hari berbuka coba. Ada gak kira-kira yang kuat di antara jamaah sekalian? Kalau kita diberitakan untuk seperti itu, seperti puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Aduh, udah gitu banyak kerjaan lagi. Pas puasanya hari Senin macet lagi, aduh, hujan lagi, aduh, masya Allah. Kita mah beragama cuma diperintahkan sebulan dalam 1 tahun. Ya, itu luar biasanya. Ya, diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan. Makanya kata Rasulullah, yassiru wala tu'assar, permudahlah, jangan dipersempit. Ketika kita bingung beribadah, bukan ibadahnya yang sulit, tetapi keterbatasan ilmu kita. Karena keterbatasan ilmu kita sehingga menganggap ibadah itu menjadi sulit. Coba kita bepergian, ada jamaah, sholat digabungkan. Bukan hanya jamaah, qashar juga. Yang awalnya 4 jadi 2. Ya, puasa. Ketika kita misalkan mau mudik atau kita sakit, bisa diqadha. Itu ringan banget ya. Zakat fitrah hanya 2,5 kg. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita tiap saat, tiap detik. Ya, mobil aja pajaknya 2 juta, 3 juta, 4 juta, motor 300.000, 400.000. Bahkan kalau motornya banyak kena pajak progresif, ada yang sampai 700.000. Kita beribadah zakat fitrah hanya 2,5 kg. Kalau diuangkan paling 40 sampai 50.000 tergantung beras yang kita konsumsi. Zakat 2,5%. Ya, kalau kita punya uang 100 juta, ya 200 juta ya, karena sekarang emasnya mahal. 200 juta, berapa zakatnya? Cuma 500.000. Ya, seperti itu. Hanya 5 juta ya. Artinya 195 juta lagi milik kita. Ringan ternyata. Ibadah haji. Ya, berapa kali diwajibkan hanya 1 kali. Hari ini menjadi keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ketiga, Allah memberikan pernyataan bahwasanya Rasulullah dijadikan umat pilihan sekaligus saksi bagi manusia. Berbeda dengan Nabi terdahulu, hanya sebagai saksi untuk umatnya saja. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa yakunur rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul yakni Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Nanti mah kita saling menjadi saksi ya. Nah, di dalam surah Yasin juga disebutkan bahwasanya mulut kita ini nanti dikunci ya.
di akhirat itu. Kenapa? Karena mulut kita terkadang sering bohong, sering dusta, sering nambah-nambahin perkataan, sering menambah-nambahin fakta, sering membuang dan sebagainya. Nanti yang berikutnya apa? Tangan kita, mata kita, telinga kita, kulit kita, sesuatu akan menjadi saksi. Makanya hal ini pun penting kalau misalkan suatu saat kita di persidangan atau di permusyawarahan gitu ya, ketika kita misalkan dimintakan menjadi saksi, maka sampaikanlah sesuai dengan faktanya. Jangan sampai ketika diminta menjadi saksi justru kita malah memutar balikan. Jangan, yang kita sampaikan apa yang kita saksikan. Harta, ini berkaitan dengan hukumnya. Kan menuduh seseorang berbuat zina padahal orang tersebut tidak melakukan zina, itu kan namanya Ghazal itu besar dosanya, bahkan lebih besar daripada zina. Misalkan bagaimana kalau misalkan kita melihat sesuatu tersebut terjadi, ya, maka kalau misalkan ada orang lain, bagus ajak dulu, tuh ada orang bermain serong. Nah, biar apa? Untuk menguatkan ketika nanti dibawa ke pengadilan. Oh ya benar, saya bersaksi, bukan hanya saya, tapi ada juga orang kedua yang menjadi saksi. Tuh. Jadi apa? Ketika dibawa ke pengadilan semakin kuat saat kita bersaksi. Baik, hadirin jamaah rahmatullah, itulah yang dapat disampaikan di dalam pengajian Sabtu subuh pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW menjadi motivasi bagi diri kita untuk terus meningkatkan amal ibadah kita, untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Allah jadikan sebagai umat Nabi Muhammad dan juga semakin termotivasi untuk meneladani kehidupan Rasulullah dan juga semakin termotivasi untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah telah memberikan predikat yang terbaik, Rasulullah telah memberikan predikat umat yang terbaik. Mari kita sama-sama jaga kepercayaan Allah dan Rasulullah kepada kita sebagai umat yang terbaik. Kita jaga dengan baik-baik, kita jaga dengan sekuat-kuatnya, yakni dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, serta kita istiqomahkan untuk terus beriman kepada Allah dan rukun iman yang lainnya sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.